Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore semuanya bagi teman-teman mata kuliah broadcast. Sorry untuk materi hari ini kita terpaksa harus melakukan asinkronus dikarenakan ada beberapa kendala, terutama yang bertepatan di hari Rabu. Kita ada libur pilkada ya. So ini materi asinkronusnya biar perkuliahan tetap bisa jalan. Kita akan melanjutkan materi OBS yang kemarin. Kalau nggak salah kemarin kita sudah ngomongin berbagai input di OBS. Bisa teman-teman lihat di sini ada di bagian opening kemarin. Ada opening seperti ini. Bersama Universitas Angkom Yogyakarta, kita akan mengembangkan diri. Kemudian ada presenter di mana ada kamera, kemudian ada semacam gambar dan lain sebagainya. Kemudian ada yang lainnya, mungkin ada tulisan dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk yang kontennya, kontennya Anda bisa cek yang lain. Kemudian ada tambahan seperti misalnya kayak web dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya akan meneruskan menambah beberapa materi-materi. Di antaranya yang pertama, terutama di bagian presenting nih. Saya akan mencoba menambahkan beberapa hal seperti misalnya kayak nanti ada semacam penggunaan green screen. Kemudian kita akan nambahkan ada running text dan beberapa keperluan yang lain. Nah, sebelumnya saya akan coba menambahkan running text dulu atau tulisannya bersalah. Ini tulisannya masih diem ya. So tulisannya akan saya hapus saja daripada nanti menyiksa. Saya akan del, yes. Dan ini untuk cut gini dulu aja untuk kelihatan ya. Kemudian saya akan bikin tulisan di sini. Untuk bikin tulisannya teman-teman bisa menambahkan teks ulang. Klik. Kemudian saya akan menambahkan di sini namanya teks. Saya kasih nama di sini teks Melayu atau jalan. Kemudian saya tekan OK. Kemudian saya bisa ketikkan sesuatu di sana. Sesuatu di sana. Dan karena saya banyak menuliskan, saya akan tulis di sini banyak. Kemudian saya akan copy ini ya kan. Seperti ini. Oke, saya kira udah cukup ya kan. Ada sedikit dendam dalam menuliskan juga. Kemudian untuk font saya kira nggak masalah. Yang penting adalah ukuran. Cek perhatikan di sini ukurannya besar banget ya. Kalau untuk running text besar ini maka presenternya yang kewalahan. Maka dari itu kita kecilin, masuk di select font. Kemudian kita ganti ukurannya. Saat ini 256 ya. Saya kecilin menjadi 254 mungkin enggak. 48 mungkin. Saya tekan OK dan lihat previewnya di sini. Oh, cukup. Untuk dilihat sudah cukup segini, ya enggak? Kemudian kalau udah saya tekan OK aja, saya nggak ada pengaturan yang lain. Warna mungkin kalau warna monggo silahkan. Saya tekan OK aja. Dan kalau saya taruh di sini untuk membuatnya dia berjalan, saat ini kalau saya play ke sana ya, itu nggak jalan ya. Nggak ada proses jalan di sana. So, apa yang saya lakukan? Saya akan coba membuatnya jalan dengan cara menambahkan filter. Teks ini saya klik kanan, saya masuk filter, atau jika jenengan sudah pakai versi yang 25 ke atas, 26 ke atas, di sini sudah ada properti untuk filternya. Saya akan klik tombol filter tersebut. Kemudian saya klik tombol plus di pojok kiri bawah ini. Kemudian saya pilih yang namanya scroll. Scroll, saya kasih nama scroll. Bisa dihapus terus diketik lagi bagi yang kurang kerjaan. Kemudian kita bisa cek pertama ini kan panjang banget tuh ke sana tuh. Terpaksa harus kita limit ya ukurannya ya. Jadi kotak merahnya ini enggak sepanjang sana tapi hanya sepanjang dari tampilan layar ini saja. Saya kira-kira limit width ukurannya saya kira 1500. Udah cukup 1600 mungkin. Saya ketik di sini 1600. 1100 1600. Oh, terlalu panjang. Mungkin pasnya saja ya. 1550. Udah ini udah mepet, udah net. Saya nggak bisa banyak-banyak, udah segini aja. Kemudian kita bisa nambahkan diantaranya kecepatan jalannya nih. Saat ini kan masih nol nih. Coba saya mainkan sekitar Anda kalau jalan motor berapa? 100? 200? Enggak nyampe. Cara yang cepat mendekatkan diri dengan yang maha kuasa. Saya coba pakai 100 saja mungkin. Sudah cukup bisa dibaca. Kalau kurang cepat bisa ditambahin 300 dan lain sebagainya. Dengan resiko ya tadi ya. Oke. Kalau udah saya tekan close, maka dia udah jalan. Permasalahan aja mungkin kayak teks kayak gini kurang bisa represent untuk dibaca. Kita harus bikin sebuah tempat untuk membacanya. Biasanya mereka mengadakan sebuah box ini. Anda bisa bikin gambar PNG dari Photoshop atau apa. Atau jika tidak, kita bisa manfaatkan media di sini namanya color space. Ini cuma sebuah media blank kosong. Warnanya nanti bisa kita atur. Seperti saat ini warnanya di. Maksudnya D1 warna seperti ini. Saya select color, saya ganti warna yang lain. Misalnya apa? Biru seperti ini.
atau kampus tercinta kita gunakan warna pink. Oh enggak, ungu. Ya, seperti ini. Saya tekan OK. Dan tentu saja saya akan atur ukurannya kecil dan gedenya. Untuk width sama headnya mungkin saat ini saya biarin saja. Mungkin di sininya langsung saya crop saja. Saya tekan tombol Alt sambil saya drag ke bawah. Nah, seperti ini. Saya jadikan ini sebagai tempatnya nanti buat teks itu bisa dibaca. Dan tentu saja saat ini teksnya ketutupan ya. Untuk ngatur atas bawahnya Anda atur posisinya ya. Saya taruh di bawahnya sini sehingga teks bisa kelihatan saat ini. Well, untuk melihatkan ke samping, saya tekan cut. Ini lihat ke sana. Oke, itu sedikit gambaran mengenai penggunaan teks. Untuk desain yang lain dan sebagainya silahkan diatur sendiri. Anda bisa gunakan Photoshop, desain apapun dan lain sebagainya. Gunakan kemampuan desain Anda waktu di mata pelajaran pemrograman Pancasila. Oh, warga negaraan. Oh, enggak. Mata kuliah desain grafis tentu saja. Di sana ada materi desain gratis, desain grafis maksud saya, untuk bisa Anda terapkan lebih lanjut lagi. Kemudian kita bisa nambahkan juga untuk yang layar hijau nih, presenternya mau dibikin layar hijau saat ini. Nah, mungkin saya akan tunjukkan sebuah masalah ya. Di sini saya punya layar hijau, tapi karena kondisi lighting saya nggak mencukupi, akan ada masalah. So, saya akan set dulu. Saya akan duduki seperti ini, dan Anda bisa cek. Ini kamera saya tak pasin. Nah, seperti ini. Aduh. Oh, porsinya yang kurang pas lagi. Nah, oke, ini GCI, ya kan? Seperti ini. Ini juga parah, ini habis ngambil dari shop ayam Pak Min. Nah, seperti ini. Perhatikan kondisi green screen seperti ini sangat nyiksa. Cuman saya akan tunjukkan gimana cara ngilangin green screen-nya. Untuk ngilangin green screen, kita hanya menggunakan sebuah filter nih. So, yang dikasih filter apanya? Kameranya tentu saja. So, di sini ada kamera. Saya akan klik, kemudian saya klik tombol plus di sini atau tombol filter yang ada di sini. Saya klik tombol filternya, dan kemudian tombol plus di kiri bawah, saya pencet, saya pilih yang namanya chroma key atau color key. Dua pilihan ini bisa dilakukan secara langsung. Saya bisa gunakan chroma, saya tekan OK, chroma key-nya. Dan tentu saja saya akan coba tekan tombol green, kalau enggak saya gunakan custom. Custom itu berarti kita milih warnanya secara manual. Saya akan tekan tombol select color, dan saya klikkan ke sini nih. Saya pick screen colornya, saya klik ke sini mungkin. Anda bisa cek warna hijaunya benar-benar tidak mumpuni ya. Berarti kan saya hilang di sini. Saya gunakan similarity aja ke sini nih. Nih, itu aja masih hilang ya. Nah, itu sangat parah banget. Dan perhatikan ini horor ya. Ini pertunjukan horor. Oke, saya sendiri gila. So, ini saya close dan saya kira ini nggak begitu berhasil. Maka saya akan kembali ke filter lagi dan ini akan saya hapus. Bagaimana kalau saya mencoba menggunakan color key? Oke, kita akan cobakan color key. Saya tekan OK dan saya akan coba hilangin juga green screen-nya. Similarity-nya saya drag, ternyata nggak ngaruh juga. Saya coba custom color, select color, pick color, saya ambil warna hijau. Oke, kemudian saya naikkan. Nih, ya lumayan tapi belum bisa menyelesaikan. Artinya yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mengkondisikan tempat ini agar lightingnya bagus. Sehingga hijaunya bisa naik. Bisa juga dengan cara kita bermain mengatur pewarnaan dulu. So plus di sini saya akan ambil yang namanya color correction. Color correctionnya di sini. Saya taruh ke sini. Nah, color correctionnya saya tekan OK. Kemudian saya coba ngangkat saturationnya. Nah, dengan seperti ini layar ini hijau, tapi kondisi yang sebelah sini masih parah ya. Dan saya berubah jadi agak hijau ya karena ini saya bisa atur kontras dan lain sebagainya, kan tapi tetap masalah ya. Saya akan coba select color coba. Saya select color, select pick warna ini. Kemudian saya OK. Nah, warna ini saya angkat nih jadi masalah nih. So, saya akan defaultkan ulang. Saya hanya akan naikkan sini. Kemudian kalau sudah saya tekan close, baru saya mainkan chroma atau color key-nya. Saya mainkan di sini. Ini hasilnya. Kalau dicek di sini sih masih parah ya. Nih. Ini masih parah dan saya tinggal harus ngangkat. Smoothness, similarity saya kira nggak banyak menolong nih, ya nggak? Nah, artinya teman-teman harus punya lighting yang bagus.
Oke, anggap aja ini berhasil. Saya tekan oke ya, anggap berhasil. Saya tinggal ngasih background belakang, terus saya akan ambil gambar. Gambar untuk background, saya akan tekan tombol plus, saya masuk image. Saya tekan kasih nama background gitu aja, background. Saya akan browse gambar. Saat ini mungkin saya nggak punya gambar ya. Di bagian pictures, ini mungkin ada. Ini mungkin bisa saya pakai untuk gambar. Saya tekan oke. Posisi saya turunkan di bawahnya kamera karena dia harus di belakang kamera ya. Oke. Background, ini backgroundnya, sorry. Backgroundnya saya taruh paling bawah. Image-nya ini saya taruh paling bawah. Image tadi untuk logo ya. Nah, ini sudah bisa di belakang udah ada background lah. Ini yang belakang ini yang tidak ke cover ini gimana? Kita crop berarti. Berarti kameranya saya klik. Kemudian saya akan crop. Ngecropnya tentu saja saya gunakan tombol Alt-nya saya tahan gini. Nah, seperti ini. Ini juga saya tekan tombol Alt-nya. Atasnya juga tombol Alt-nya seperti ini. Ya, kurang lebih ini sedikit gambaran sedikit aja. Dan kita mendapatkan gambar yang kurang lebih seperti ini. Saya tinggal tekan tombol cut atau fade atau apapun untuk menyajikan hasilnya. Masih parah, ini masih juga ada noise-nya luar biasa. Dan hanya sedikit membantu saja kurang lebih. Kalau seperti ini memang butuh lighting. Lah bagaimana kalau saya nggak punya lighting, Pak? Rumah saya aja tiap hari cuma pakai teplok, listrik mati. Kalau seperti itu, saya punya solusi sedikit yang mungkin agak sedikit ya main-main dikit ya. Ketahuilah jika zoom, waduh zoom. Zoom itu memiliki sebuah feature namanya smart background. Terutama feature terbaru jika Anda install versi yang mungkin di terbaru ada smart background. Smart background ini Anda bisa bikin green screen belakang tanpa pakai green screen. Jadi dia akan mendetek proses croppingnya itu atau men-track posisi Anda. Nah, maka dari itu bagi komputer yang support bisa dilakukan dengan langkah seperti ini. Yang pertama Anda bikin new meeting saja. New meeting. Nunggu. Nah, akhirnya bisa muncul ya. Oke. Di sini, di Zoom ini, teman-teman kalau sudah masuk seperti ini, teman-teman nggak perlu bikin meeting baru, so nggak perlu undang teman dan lain sebagainya. Cukup ini aja. Tinggal mengaktifkan kameranya. Hanya saat ini, kalau saya aktifkan kameranya saat ini, klik, maka di sini nggak bisa muncul ya. Jadi file to start video kamera, karena kameranya saat ini sedang saya pakai buat di OBS-nya ini. So di OBS ini saya matiin dulu kameranya. Saya akan double klik bagian kamera, saya ganti source yang lain, atau kalau enggak di deactivate nggak masalah. Saya paluh yang misalnya vMix. Saya tekan OK, terus sekarang kosong, kameranya dalam keadaan nggak aktif. Kemudian saya akan nambahkan untuk kamera dari zoom-nya ini. Nah sebenarnya ini hanya pengakalan saja, karena di zoom ini memiliki fitur namanya smart background. Jadi jika Anda mau bikin keying di belakang sini, Anda tidak perlu menggunakan green screen. Jadi saya cukup mengaktifkan kameranya saat ini. Dan ini tampilan dari kamera saya. Dan background ini saya buang aja atau nggak dipakai. Sorry ya, kuning. So, setelah ini di sini, saya akan coba masuk di bagian virtual background. Nah, di bagian versi terbaru dari Zoom, dia memiliki smart background, di mana kalau kita mengaktifkan background, dia akan mendetek pinggirnya aja, edge-nya gitu. Dia akan bikin edge-nya. Jadi kalau saya klik gini, dia hilang. Hanya saja feature ini agak sedikit rasis ya, maksudnya agak diskriminatif. Karena apa? Hanya spek komputer mungkin di atas generasi 4 mungkin yang diperbolehkan. Kalau spek Anda di bawah itu kelihatannya nggak boleh. Saat di rumah ada i7 generasi kedua itu nggak bisa jalan. Jadi dia ngomong spek Anda bosok gitu. Maka di sini nggak bisa. So, pastikan komputer Anda support untuk main seperti ini. Kemudian saya akan coba milih background yang lain, tag yang lain. Ini berarti kan objek saya bisa kedetek dengan cropping ya lumayan lah, lumayan bagus. Saya tambahkan dari tim Rewang di sini ada Mbak Sisri, perkenalkan Mbak Sisri, Bu Marno, sebelah kiri sini ada Mbak Menuk, Mbak Cenil sama Bu Marjo sebelah sini ya yang bawa kue ulang tahun. Mereka bagian godok wedang ketika ada acara mantenan. Dari sini saya cukup close, jadi saya nggak bisa inputkan ini ke OBS ya, dikarenakan mereka memang bukan shipper untuk outputnya. So ini saya akan close. Ini cara menginputkan ke OBS-nya. Ini saya taruh ke desktop 2. Saya akan taruh desktop 2 dan saya akan full screen di sana. Kalau sudah, sistemnya adalah kita capture desktop yang ada di sana.
Saya akan klik plus dan saya akan pilih yang namanya display capture. Saya ketik aja di sini zoom. Zoom dan saya tekan OK. Nah, saya tinggal milih display mana yang mau saya capture. Mau display 1, display 2 atau tentu saja display yang ada zoom-nya yaitu display 2 saat ini. Terus saya tekan OK. Dan saya mendapati display saya di sini, tinggal saya crop saja. Jadi kalau nanti saya pas mengaktifkan adanya toolbar sini biar nggak kena, ini saya crop saja di bagian sini. Nah, LT-nya saya tahan, saya drag ke atas gini. Ini bagian sini biar nggak kelihatan, saya crop juga gini. Yang lain nggak, kasihan mbaknya nanti nggak kena di situ. Dan saya bisa perbesar. Aduh, ini ngaruh ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan coba taruh posisinya di bawah karena ini harusnya memang di bawah. Jadi saya taruh di bawahnya sini sehingga bisa ketahuan kayak gininya. Dan ini kita bisa ngakali menggunakan zoom. Ini teknik yang kalau teman-teman di rumah nggak ada green screen atau mungkin pencahayaannya buruk karena green screen yang tadi butuh pencahayaan yang baik. Ya. Langkah lain yang bisa kita lakukan apa? Yaitu nambah adanya inpost mungkin, inpost di depan. Untuk info seperti ini ada baiknya Anda bikin ya, sudah Anda bikin di Premiere atau apa, kemudian tinggal Anda ambil. Nah, kebetulan saya sudah punya nih file dari Infosan. Ada di sini kalau nggak salah, konten wisuda. Di Infos, nah ini sudah ada. Sorry, ini nggak bisa kebaca, berarti yang ini. Ini udah ada info berbagai macam untuk panitiaan wisuda kemarin, ada untuk ketua wisuda dan sebagainya. Mohon maaf, ini saya pinjam punya Pak Radit. Dan rendernya ini itu menggunakan render transparan meskipun wujudnya video. Cara rendernya seperti apa? Di Premiere sini, ketika Anda mau render, Anda masuk di file export, pilihnya media. Di bagian formatnya Anda milihnya QuickTime, karena di QuickTime ini punya preset namanya GoPro Cinecom RGB12 with Alpha. Anda gunakan ini nih. Nah, ini nanti akan menjadikan video Anda yang kosong itu menjadi transparan. Seperti itu. Nah, kalau sudah dirender, simpan dan lain sebagainya, tinggal kita ambil di OBS-nya. Cara ngambilnya ya seperti biasa. Kita tinggal plus karena ini video, maka saya memilihnya media source. Nah, di media source ini saya akan tinggal tambah kasih nama inpost itu aja. Inpost. Kemudian saya tekan OK. Saya tekan tombol browse, saya cari filenya di mana. Ini ada ketua, saya pakai ini aja ketua wisuda. Yang lain soalnya ada rektor, wakil. Saya pakai yang ini aja, nanti tidak kualat. Kalau sudah saya oke, nggak ada keterangan yang lain, saya kira loop juga nggak perlu karena ini hanya muncul sekali. Kemudian saya akan tombol play ini, saya cut dulu ke sana ya. Tampilan di sini biar kelihatan. Berarti kan ukurannya terlalu besar, bisa dicek ukurannya terlalu besar. Kita bisa bikin fit dengan cara klik kanan, transform, dan kita pilih yang namanya fit to screen. Saya akan play lagi, itu di sini kurang naik, naikin. Kurang kecil lagi, kecilin lagi. Kurang bagus, didel. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, untuk nampilinnya gimana? Ya, saya cukup seperti ini biasanya. Saya reload, nampil. Oh, sorry, ini belum di-cut ke sini. Dan kalau di play hasilnya seperti ini. Ya, Pak Radit. Saya Pak Radit. Beda ya. Seperti ini. Nanti dia hilang sendiri, so Anda kasih durasi waktu tertentu untuk menampilkannya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian apalagi yang bisa saya tambahkan di sini, yaitu namanya stinger. Perhatikan posisi saat ini, di sini semua transisinya masih standar ya. Anda mungkin mendapati adanya stinger. Stinger itu seperti apa? Seperti ini kalau saya klik. Ya, ada custom animasi sendiri yang kita bisa bikin. Caranya gimana? Ya kita siapkan animasinya dulu. Menyiapkan animasi berarti Anda bisa bikin dari Premiere, After Effects, Animate, Notepad mungkin kalau Anda bisa. Ini sudah saya bikin. Saya bikin durasinya, sebenarnya ini durasinya cukup panjang sekitar 4 detik. Tapi saya pendekin aja karena stinger 4 detik itu bosenin ya. Nih. Jadi kurang lebih malah cuma 1 detik 05. Nah, syaratnya stinger ini ada baiknya dalam keadaan kosong dulu. Jadi pertama full dulu. Ini dulu. Terus dia ada keadaan kosong. Ini untuk nampilin video A. Kemudian ditutup dan ada adegan kosong lagi untuk nampilin video B. Nah, seperti itu. Nah, adegan ketutupnya ini kita cek aja misalnya frame 15. Di sini frame 15 atau mungkin frame yang lain itu boleh. Nah, ini Anda render jadi transparan seperti tadi, file export.
medianya Anda pilih yang QuickTime, presetnya adalah GoPro Cinecom dengan Alpha. Kemudian nama filenya Anda kasih nama apa? Monggo ini saya kasih nama sting.move. Dan ini udah kerender. Saya tekan tombol ekspor, ini saya cancel aja saat ini kan udah kerender. Saya ambil lagi di OBS-nya. Untuk masukin itu sebagai stinger, jangan masukin di sini, tapi masukinnya di sebelah sini ada scene transition. Saat ini tempat Anda masih dalam keadaan fade seperti ini ya. Silahkan diklik diganti stinger. Nah, nanti ada dua, stinger 2, boleh. Saya tekan OK. Ini saya kasih tekan tombol browse, saya cari tadi filenya di mati wes, ada di konten konten ini kalau konten pelepasan di bagian stinger pelepasan. Data oh ini sting.move. Saya tekan open. Terus ini satuannya saya ganti jadi frame. Terus terletak di mana tadi ketutupan semua itu kalau nggak salah di frame 15. Ini frame 15 bisa Anda cek. So di sini saya akan tutup 15. Itu 16 juga masih ketutup loh Pak. Nggak apa-apa, Anda pakai 16 juga apa-apa. Terus di sini untuk audio saya kira nggak ada karena video tadi nggak ada audionya. Ya biasanya ada suara kayak gitu. Anda bisa preview transition dulu. Ini video A, saya klik jadi video B. Nah, gitu loh. Kurang lebih seperti itu. So, saya tekan OK aja. Terus untuk nambahin yang ada di sini gimana? Anda bisa plus di sini, ini kan ada stinger nih. Ini stinger 1 kalau saya plus, sambil stinger 2 nih. Klik, maka stinger 2 muncul. Nah, kalau stinger 2 muncul tinggal diklik aja. Klik, nah ini transisi. So, cara mainnya adalah Anda siapin dulu opening, misalnya di fade to black dulu. Terus kita mulai dulu, fade dulu. Bersama Universitas Amikom Yogyakarta, Siapin presenter. Menjadi generasi kreatif dan profesional unggulan bangsa. Bergabunglah bersama kami melalui pendaftaran online mahasiswa baru pnp.amikom.ac.id. Ya, ini saya. Halo, nama saya ini dan lain sebagainya. Ini infusnya udah keluar duluan. Mau dimatiin boleh? Enggak juga enggak apa-apa. Saya di sini bersama mbak-mbak yang ada di sini dari bagian Rewang, divisi Rewang, the division of the drinking boiling, godok wedang, bagian drinking water boiling, bola sekolah. Ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini beberapa konsep yang kita lakukan hari ini, menambahkan adanya stinger, kemudian green screen, kemudian saya menambahkan adanya namanya running text. Seperti itu. Oke, semoga bermanfaat, bisa dicoba di rumah, dan thank you for watching. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.